Kenapa TikTok menghapuskan TikTok Ad Manager dan menyuruh seller untuk fokus ke iklan GMV Max? Penasaran kan? Karena per Juni ini TikTok Ads Manager sudah dihapuskan. Mari saya bahas ya kayak POV dari sellernya, POV dari TikToknya, POV dan keuntungan bagi affiliate-nya Kak. Karena bagi saya inilah sistem yang sangat menguntungkan karena lebih adil dan beradab. Pertama Kak, TikTok Ads Manager diciptakan TikTok untuk menghasilkan penghasilan sebenarnya. Tujuannya itu. TikTok duitnya dari advertising, dari seller kan kebanyakan Kak. Nah masalahnya sekarang seller-seller yang dulu beriklan di TikTok Ads Manager lama-lama berkurang Kak. Karena ternyata nggak semua seller bisa menggunakan TikTok Ads Manager, alias mereka sering boncos. TikTok Ads Manager Kak, itu tuh dikasih kebebasan sebesar-besarnya kepada si seller. Dia itu mau targeting seperti apa gitu ya. Walaupun videonya jelek pun tetap diiklankan. Dan akhirnya apa Kak? Boncos Kak. Dan seller kalau sudah lama-lama boncos, akhirnya dia berhenti beriklan Kak. Dan TikTok panik. Nah, satu-satunya cara Kak adalah pindahin orang membiasakan seller untuk pakai iklan GMV Max. Karena iklan GMV Max itu anti boncos Kak. Kalaupun kakak boncos itu pilihan dari sellernya, bukan dari sistemnya kayak gitu. Gini Kak, ketika kakak iklan GMV Max, yang seller harus masukkan adalah dia pilih produk atau semua produk, dia masukin budgetnya, misal 1 juta nih. Dan dia setting ROI-nya 10 kali Kak. Jadi ketika dia injek 100.000, si sistem akan menjaga menjadi 10 juta omsetnya Kak ya. Apa ROI itu adalah return of investment. 100.000 dapat menghasilkan berapa tuh Kak? Ketika dia pakai modal 100.000. Kalau 10 berarti 1 juta Kak. Nah, ROI di sini adalah yang organik dan yang iklan. Bagi TikTok merasa bahwa salah nih gue kasih sistem supaya lu nggak boncos gitu ya. Tapi jangan lihat dari ROAS-nya aja, jadi bukan dari return of ad spend-nya aja. Lu iklan, omset iklan berapa enggak. Tapi lu harus lihat secara keseluruhan. Supaya lu nggak merasa boncos dan lu tetap iklan ke gua. Itu POV TikTok dan POV seller adalah menjaga mereka tidak boncos. Dan mereka win-win loh kayak ROI-nya segitu, oke gitu ya. Ada yang tetapin ROI-nya 10, 7 atau 5 itu terserah dari margin sellernya ya. Itu sebenarnya Kak. Makanya per Juni ini itu GMV Max hanya satu-satunya pilihan bagi seller untuk beriklan Kak. Dan permainan akan berubah Kak. Karena gitu ya, kalau seller pengen iklannya jalan, dia harus bikin video sebanyak-banyaknya atau gitu ya, dia harus setting ROAS sekecil-kecilnya biar iklannya jalan nih Kak. Karena GMV Max ternyata itu sangat ketat milih video yang mau diiklankan Kak. Saya pernah merasakan di beberapa seller ya Kak ya, 3 seller yang saya pegang itu makan iklannya itu bener-bener ketat. Ketika di ROI 7 aja udah ketat Kak. ROI 5 masih oke, ROI 4 baru oke ya Kak ya. Cuman ke ROI 4 itu kan budget iklannya kan 20% kan Kak. Misalnya nih, ROI 5 itu 20% kan Kak. Misalnya nih kalau 100.000 gua masukin iklannya, kembali 500.000 gitu ya omsetnya, berarti sekitar 20% kan. Apakah semua seller bisa begitu? Belum tentu Kak. Jadi seller gitu ya yang mau ROI 7 gitu, dia harus punya video yang banyak. Dan dia nggak mungkin sendiri, harus melibatkan afiliator supaya terjadi multiply effect. Videonya jadi banyak secepat-cepatnya ya kayak itu terjadi di Marlov ya kayak di bulan Maret dia cuma 100 afiliator, di bulan Februari dia udah 1.500 sampai 2.000 afiliator Kak, dengan video 6.000 7.000 ya kayak secepat itu dalam 1 bulan. Dan GMV Max itu adil karena dia tidak subjektif tapi objektif. Video yang dia lihat bagus untuk menghasilkan omset itu yang dia iklankan. Dia list Kak sampai berapapun ya, mungkin 10, mungkin 100, mungkin 200 yang bisa ditayangkan kayaknya. Karena nggak semua video mengenai produk itu bisa ditayangkan karena sistem pun juga milih nih, oh lu nggak oke, langsung dilempar kayak gitu ya. Jadi hanya fokus ke video-video yang menghasilkan aja. Dan itu fluktuatif kayak kalau di nggak menghasilkan turun, terus video baru gitu kira-kira. Jadi lebih bagus bagi seorang afiliator karena seller nggak bisa milih lagi video yang dia iklankan. Dia harus percaya sama sistem. Kalau ada pertanyaan drop di kolom komentar. Capek juga ngomong udah 5 menit. Oke, kalau nggak join storybook saya. Oke, Candides.